siapa ujar Rasulullah yang cinta kepada Abu Bakar Siddiq, maka berarti sungguh-sungguh ia menegakkan agama Islam. Barang siapa cinta kepada Umar bin Khattab, berarti sungguh-sungguh ia menerangi jalannya. Dan barang siapa yang cinta kepada Sayyidina Utsman bin Affan, maka berarti sungguh-sungguh ia mentadbirkan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa cinta kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berarti sungguh-sungguh ia berpegang dengan agama yang kuat. Dan golongan zaman Wahidi ada ketujuh mencintai sahabat, bahkan memfitnah sahabat dari golongan yang dibenci oleh mereka sendiri. Nauzubillah. Dengan demikian, melihat nas keterangan yang disebutkan tersebut, maka secara singkat diartikan bahwa manaqib adalah riwayat hidup orang-orang yang terkenal, termasuk para sahabat, para tabi'in, ulama, para aulia Allah dan sebagainya. Tidak terbatas pada salah seorang daripada tokoh-tokoh saja, tetapi sesuai dengan siapa yang dimaksud di dalam manaqib tersebut. Lalu apa menjadi dasar yang menjelaskan tentang keadaan, kenyataan daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Diartikan wali Allah menurut bahasa adalah kekasih Allah. Pengertian wali Allah menurut di dalam agama, banyak ulama memberikan penjelasan bahwa arti daripada wali, di antaranya adalah Syekh Muhir bin Shalih Al-Jazari dalam kitabnya Jawahirul Kalam. Di dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah disebutkan wal wali wal arifu billahi ta'ala wa sifatih hasba ma yumkinul mawadhib ala ta'atil mujtanibu lil ma'asi was sayyi'at wal mu'ridu anil inhimak fil ladati wasyahawat wa zuhurul karamah ala yadi ikramu min rabbi. Yang diartikan, dinamakan wali Allah itu adalah orang yang ma'rifat, orang yang pinandu buat Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah yang ma'rifat kepada sifat, af'al dan zat Allah Ta'ala, sekedar yang mungkin senantiasa beliau dapatkan. Kemudian taat kepada Allah Ta'ala serta meninggalkan segala maksiat dan perbuatan yang buruk, dan berpaling daripada dorongan kelezatan dunia dan hawa nafsu. Serta nampak pula pada mereka para wali adalah keramat yang ada di tangannya. Keramat ini merupakan kemuliaan atau hadiah dari Tuhannya, dan sebagai tanda sempurnanya mutaba'ah beliau atau mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun orang mutaba'ah kepada Rasulullah, pasti akan nampak karomah pada dirinya. Kalau pian melihati wali, kadang di zaman wahini wali itu kadang lagi nang karomahnya nampak secara kasat mata, tetapi tidak sedikit mereka yang mengetahui karomah-karomah wali dinampakkan di hadapannya. Akan tetapi ketahuilah, karomah di antara mereka yang paling mulia adalah karomah kedekatan mereka kepada Allah ataupun ma'rifat kepada Allah. Ini bentuk karomah yang tidak mudah didapatkan oleh golongan wali-wali tertentu. Wali tertentu namanya, bila wali pasti ma'rifat, tetapi ada wali yang kadang ma'rifat. Wali siapa? Wali syaitan. Wali syaitan ini ada. Wali syaitan yang disebutkan karena viral lah, ini dihadirin sudah.
Pokoknya ada sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang yang beriman, ujar Allah taala, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang yang bujur ini wali. Karena wali pada tabiat syariat kadang-kadang terlihat menyimpang daripada syariat, tetapi karena kecintaan Allah kepada mereka, maka tidak pernah memandang kesalahan karena kecintaan. Misalnya nampai pian salah di hadapan kuitan itu tetap aja dinilai sayang, lalu kesalahan tadi kadang pernah dinilai di hadapan orang tua kita yang menyayangi kita. Sama loh, orang lagi berkasih bermesra, tahu salah, tapi nggak topong juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi seseorang wali, sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Berarti wali itu karena dinyatakan oleh Rasulullah dengan perkataan yang demikian, dan hadis ini berlaku ila yaumil qiyamah. Ada mau dipadamkan? Oh, ini hadis ini cukup di zaman sidin saja. Selama hadis ini keluar dari mulut baginda Nabi, maka itu akan berlaku hingga ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang memusuhi wali? Banyak kan? Banyak. Termasuk memusuhi wali adalah orang atau mereka yang memusuhi para habaib. Karena habaib itu ketika keluar dari rahim ibunya, Allah berikan pangkat kewalian. Di dalam kitab Salafus Saleh disebutkan hal demikian. Diberi pangkat wali Nujabah Yunabah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafarah wa dzikrul maut shadaqah wa dzikrul qabri qaribukum ilal jannah." Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, menyebut kisah para nabi adalah ibadah, menyebut kisah orang-orang soleh adalah penebus dosa. Menyebut kisah para nabi, kita ini bermaulid mengisahkan tentang nabi, baca rawi, qasidah itu pun termasuk mengisahkan tentang kemuliaan nabi. Maka ini termasuk salah satu bentuk ibadah. Makanya bermaulid wal akhlaq, dengan bil akhlaq wal adab. Jangan bermaulid ketawa cengengesan, jangan. Belajar seakan-akan pian lihat bahwa Rasul SAW itu di hadapan pian. Kemudian dalam hal pian membaca rawi, membaca maulid, qasidah, termasuk menabuh daripada hadrah, pasang di dalam hati bahwa kita sedang memuji, menyanjung baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan hadiahkan yang paling istimewa di hati pian. Apa itu? Tumbuh kecintaan yang begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan keuntungan cinta itu tadi akan mendapat nudrah dari Rasulullah SAW ke dalam hati pian. Mana dalilnya? Enak, sampai akan sabar Muslim. Minum dulu. Zikrul anbiya minal ibadah. Menyebut kisah Nabi adalah ibadah. Menyebut kisah orang soleh adalah penebus dosa. Mendengar manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, mendengar manaqib Syekh Salman, mendengar manaqib Sayyidatuna Khadijah, mendengar manaqib Auliya Shalihin, semuanya adalah penebus dosa.
semuanya adalah penembus dosa. Makanya kalau datang hadir undangan manakib, duduk dan ngarahkan manakibnya. Jangan ibu mencari nasi bungkusnya, dapat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa zikrul maut sedekah. Ingat mati bentuk amalan sedekah. Banyak-banyak. Kita ini miskin banyak. Hari Jumat bersedekah 1.000 tukin kali jadi. Kenapa? Kesan bayar ke kami. Maka banyak-banyak ingat mati. Mau ingat mati berarti kita termasuk orang yang beramal sedekah. Jadi kadang senyum aja daripada pian puji ngajak senyum, dapat pahala ibadah sedekah juga. Tapi ingat mati pun sedekah. Tetapi nang dua ini jangan digawi bersamaan. Padahal orang gila ya. Kurihing nangis ingat mati, kurihing ingat mati nangis pulang. Harus dibawa orang ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Mengamalkan hadis tentang urusan semuanya. Nah, bahwa saudara Muhammad. Zikrul kabri yuqarribuhum minal jannah. Ingat wan kubur mendekatkan diri kita ke dalam surga. Ingat kubur tuh pasti orang berbuat baik. Amun orang tuh ingat wan kubur pasti berbuat baik. Jadi amun ada orang hidupnya karena pernah berbuat baik, berarti kada ingat di mati. Perasaannya hidup tayus. Hidup tayus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah? Qala Rasulullah SAW, ma'adatta laha? Qala hubbullah wa rasulih? Qala anta ma'aman ahbabta. Orang badui datang ke Nabi bertakun, apabila hari kiamat? Maka dijawab Rasulullah, apa modal pian amun kiamat itu datang? Maka orang badui ini berjawab, baginda Rasulullah SAW, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka sabda Rasulullah SAW, engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan malam hari ini kita baca mengakan Khadijah, tergolong kita sebagai orang-orang yang mencintai beliau. Amin ya Rabbal. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam tulhiq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang laki-laki datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kalau seorang itu yang cinta pada suatu kaum tetapi tidak dapat berkumpul dengan mereka itu di dunia? Ben cinta lawan orang itu, tetapi orang itu kada sejaman, kada kenal pian, kada kenal berhadapan, maksudnya itu. Pian cinta. Apa Rasulullah janji? Rasulullah SAW berkata, seorang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Tasawuf, hati-hati. Tasawuf, hati-hati. Mencontoh, mengikut-ikuti orang yang dia cintai, yang senang main bola, pasang poster Messi, apalagi Ronaldinho, apalagi itu. Namanya bila Inzaghi, pasang semua gambarnya. Amunnya itu ahlun neraka, ahlun nar yang dikumpulkan bukannya itu. Amunnya itu ahlul jannah, makanya itu dikumpulkan buat pian aja di dalam surga. Hanya itu di rumah tuh banyak gambar ulama, alim ulama.
supaya pian termasuk orang yang cinta buat ulama. Cinta itu butuh pengorbanan. Pian cinta Rasulullah tulak mulai blok A Karang Bintang Pagatan lagi Pulau Salak lagi. Nah ini datang Sulawesi, subhanallah, Banas. Karena cinta pian datang ke tempat ini, maka Allah pandang kecintaan pian itu. Allahumma shalli ala Mudah-mudahan Allah pilih kita duduk di tempat ini sebagai orang yang cinta buat keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Arifillah Abdul Waras berkata, khidmatul rijali sababul wisali ila maulal mawali. Berkhidmat kepada orang wali Allah menyebabkan usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian hendak pinandu lawan Allah, mun pian hendak kenal lawan Allah, mun pian hendak dapat barokah dari aulia wali, maka pian harus dekat dengan mereka. Ada kisah ini yang semalam belum kisahkan, Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik bisi santrinya sudah mulai mengajar, jadi ustaz mengajar kitab tauhid. Begitu meninggal Imam Malik, ketika ta'ziyah berziarah di makam muridnya, Imam Malik menunggu menyaksikan kedatangan Munkar dan Nakir. Maka ketika datang Munkar dan Nakir, bukan Nakir datang, maka Imam Malik melihat itu. Rabbuka, belum sempat menjawab muridnya Imam Malik langsung masuk ke dalam kubur. Kemudian balik bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, lucu rasanya engkau bertanya hal itu kepada orang yang mengajarkan kitab tauhid. Aku saksikan bahwa yang muridku ini adalah orang yang mengenal akan Tuhannya. Yang menjawab pertanyaan Munkar Nakir adalah gurunya, wali. Maka beruntung kalau kita bisi guru yang mata rantai sanad keilmuannya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Jaga keadaan itu, jaga keadaan cinta itu, jangan pernah berubah agar kita mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hanya mukadimahnya itu supaya paham. Ada banyak orang yang duduk mendengar kisah manakib, orang baca manakib, bah ditakuni apa itu manakib, bingung menjelaskan. Anu jar ngaran abahnya guru itu lain manakib, munakib. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahil khairin nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa dhalluhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil Ghail wa khairun nisaiha khariyatul wa qail aidan laqad guziktu hubbaha fa anna uhibbu ma yuhibbuha wa ala alihi wa sahbatihi mahayin wa du'adihi allati tasarrafna bi israti sayyidil mursalin khususan hajatul kubra allati talat fahfazat li khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidan yawma mi'asati rasuli rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin, lebih utama dari diri mereka sendiri, dan istri-istri para nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan
mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang-orang yang mencintai Khadijah. Tanamkan, wabil khusus perempuan akhwat, cintai Khadijah, cintai Sayyidatina Fatimah, Allah, cintai Sayyidatina Aisyah. Jangan sampai bebinian kada pernah membaca manaqib riwayat perjalanan hidup Khadijah. Jangan sampai seorang perempuan kada tahu nang kaya apa akhlak Sayyidatina Khadijah. Dan akhlak sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena begitu di yaumil mahsyar berkumpul rombongan satu yang tidak boleh dipandang oleh mata lagi-lagi. Allah memerintahkan agar semua mata tertunduk ketika rombongan ini akan melewati titian Sirat. Rombongan ini adalah rombongan wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang mulia. Di antaranya adalah Sayyidatina Khadijah, Ummul Mukminin, Sayyidatina Fatimah, dan seluruh kaum-kaum akhwat yang ikut dengan akhlak dan adabnya Sayyidatina Khadijah dan Fatimah dan lain selama sore lainnya. Nang nyata di rombongan ini kadada nang ngungkai rambut, kadada nang empat rombongan ini you can see belahannya itu di muka Jepang satu aja belahannya, tapi sampai ke sentral belahannya sampai ke sentral. Talinya biar teman-teman kan boleh menghayal, melihat talinya aja. Biar sapi itu kalau mau makan 3 hari 3 malam, Allahumma sholli ala pinian nangka ini anak umat di rombongan itu apa ujar Allah, tundukkan kata kalian. Pada saat itu banyak perempuan yang merasa iri karena tidak bisa ikut di dalam rombongan itu. Mereka semua pandai menjaga pandangan, mereka semua pandai menjaga pendengaran, pandai menjaga lisannya dari maksiat kepada Allah. Maka sungguh berbahagia ketika pada saat itu wanita-wanita yang kita cintai ada di dalam rombongan itu. Mudah-mudahan mereka semua yang hadir di tempat ini, wabil khusus mereka yang mencintai Khadijah, berada dalam rombongan itu. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah? Aku diberi cinta kepada Khadijah dan aku mencintai orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapatkan kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala usul, khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menutup segala nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul SAW, Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah itu bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya serta meridhoi bagi orang-orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin.
Sayyidatuna Harijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Nabi SAW. Keturunannya daripada keturunan kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Dan kalau Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal Al-Amin, Muhammad Al-Amin namanya. Maka menawarkan Sayyidah Harijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidatuna Harijah untuk dijual belikan. Kemudian Sayyidah Harijah menyuruh membantunya Maisyarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangannya habis laku terjual dengan mendapatkan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke kota Mekah, disambut oleh Sayyidah Harijah dengan senang gembira dan mendapat ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidatuna Harijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisyarah akan beberapa keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang di negeri Syam tersebut. Di antaranya adalah awan yang menaungi selama dalam perjalanan baginda Nabi, unta yang tunduk dan patuh. Perjalanan yang begitu singkat dan cepat sampai dengan mudah. Mendengarkan cerita yang demikian itu, maka bertambah pula kuat cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Harijah akan Nabisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nabisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegak engkau daripada menikah? Maka dijawab oleh Rasul, aku tidak memiliki apa-apa. Maka berkata Nabisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunan mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Siapakah? Maka berkata Nabisah, Khadijah. Sungguhnya aku lihat Harijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidatuna Harijah menikah dengan Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah para pembesar kaum Quraisy menyaksikan pernikahan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar daripada kaum Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan pernikahan ini sangatlah mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin kaum Quraisy, dan keturunan kalian semuanya adalah daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku nikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan dengan berkat pernikahan ini. Baginda nikah pada saat itu berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta
dan adalah Sayyidah Khadijah, salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda selama khulwat. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang daripada keakhiran. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta diselimuti kepada Khadijah sambil berkata, "Wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku." Maka menjawab Khadijah dengan kasih sayang yang lemah lembut dan bijaksana. Khadijah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang daripada pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi. Engkau telah memiliki dan memuliakan dan memberi makan daripada tamu-tamu engkau. Telah menolong orang-orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang-orang miskin. Engkau menolong dan membela orang-orang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kemuliaan, engkau telah mendapatkan kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semuanya. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau datang." Yang pertama bersaksi itu tentang kenabian daripada Rasulullah SAW adalah Khadijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda alamin. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sebelumnya sudah lebih dahulu yakin atas perkataan itu dan selalu diingat oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ansur nafa'ata ridwani alaiha wa abidna bil asrar allati awda'ataha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah meringankan segala beban yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menolong dan mengambil daripada dakwah Rasulullah SAW dan membela daripada dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya adalah terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi kabar gembira yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salam dari malaikat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat gelar Sayyidatul Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada jatuhnya Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahlat darah, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummul Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.